Baik, sekarang kita masuk membacakan muqaddimah dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekh Al-Imam Az-Zahid Al-Abid Al-Wara' Nasiruddin Mufti Syam Dzul Fadl Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Ibn Hasan bin Husain An-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu rahimahullahu taala. Ini muqaddimah beliau. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'i'id din bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis solihin. Baik, amma ba'du. Di sini penulis rahimahullahu taala membuka muqaddimah beliau sebagaimana kebiasaan para ulama yang lain, membuka dengan 4 perkara yang mendasar. Dan ini dikatakan oleh para ulama min adabit tasnif. Di antara adab dalam menulis karya tulis, hendaknya di muqaddimah dicantumkan, disertakan 4 perkara. Yang pertama adalah hamdalah, pujian kepada Allah taala dengan berbagai macam bentuk pujian. Di sini pujian beliau apa? Panjang. Alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal ardin, yang menegakkan langit dan bumi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, yang mengatur semua makhluk, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, yang mengutus para rasul kepada mukallaf, yakni jin dan manusia, lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, untuk memberikan hidayah kepada mereka dan mengajarkan kepada mereka syariat-syariat agama, bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin, dengan dalil-dalil yang pasti dan argumen yang sangat jelas. Baik, ini apa namanya? Hamdalah. Yang kedua basmalah ya, basmalah. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. 6. Yang kedua hamdalah. Kemudian dikatakan di sini ahmaduhu ala jami'i ni'amihi as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Lihat di sini beliau menggabungkan apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kemudian ahmaduhu. Ya, ahmaduhu. Jelas ya? Dan ini apa namanya? 6 menunjukkan apa? Menunjukkan 2 hal yang berbeda. Hamdalah ketika dibawakan dalam bentuk jumlah ismiyah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian diikuti dengan jumlah fi'liyah ahmaduhu, ya, fi'il fa'il, dan sebelumnya mubtada khabar alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini memiliki makna yang berbeda, di mana jumlah al-ismiyah, ya, jumlah al-ismiyah itu menunjukkan subut dan kokohnya hal tersebut, sementara jumlah fi'liyah itu menunjukkan apa namanya, pengulangan dan terus menerus. Ya, sehingga makna alhamdulillahirabbil alamin, yakni pujian kepada Allah taala, segala pujian itu sabit untuk Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala, milik Allah taala, tetapkan untuk Allah taala. Sementara makna ahmaduhu, saya memuji Allah, itu bermakna saya memuji Allah terus menerus, ya, terus menerus dan berulang-ulang. Maka ketika suatu pengabaran dibawakan dalam bentuk jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan subutnya khabar tersebut. Sementara ketika pengabaran dibawakan dalam jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, itu menunjukkan bahwa khabar yang disampaikan itu berulang-ulang dan terus-menerus. Berulang-ulang dan terus-menerus. Itulah rahasia mengapa Nabi SAW menggabungkan hamdalah dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah pada khutbatul hajah. Innal hamdalillahi nahmaduhu. Innal hamdalillah itu jumlah ismiyah, nahmaduhu itu jumlah fi'liyah, untuk menunjukkan bahwasanya pujian itu sabit, segala bentuk hamdun itu sabit, tetap pasti untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji Allah, mengulang-ulangi pujian terus menerus kepada Allah taala. Lihat ya, dan di sini An-Nawawi rahimahullah menggabungkan pujian dalam bentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya dan meminta tambahan dari keutamaan dan kemurahannya. Poin yang ketiga dalam muqaddimah setelah basmalah kemudian hamdalah, yang ketiga adalah dua kalimat syahadat. Beliau sebutkan di sini, wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, yang maha esa lagi maha perkasa, al karimul ghaffar, yang maha dermawan mulia lagi maha pengampun. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, afdalul makhluqin, makhluk yang paling afdal, yang paling mulia, al mukarramu bil qur'anil aziz, yang dimuliakan dengan Al-Quran Al-Aziz, yang merupakan mukjizah al-mustamirrah, yang terus menerus, tidak ada yang mampu mengalahkan Al-Quran, ala ta'aqubis sinin, ya sepak selama-lamanya, ya wabis sunanil mustaniratil mustarsyidin. Beliau juga dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan sunnah-sunnah yang mustanirah, yang mendatangkan cahaya petunjuk bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rusyd, ya mendapatkan petunjuk. Al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din, yang beliau diberikan keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain dengan jawami'ul kalim, ya dengan jawami al-kalim wa samahatid din. Ini diantara keistimewaan beliau alaihi salatu wassalam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu beliau dianugerahi jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kata para ulama, jawami'ul kalim adalah ma qalla lafzuhu, ya ma qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu, ya ma qalla lafzuhu, ya wa jalla wa kasura ma'nahu. Jawami'ul kalim adalah suatu ucapan yang qalla lafzuhu, yang lafadznya sedikit, ya tapi jalla wa kasura ma'nahu, mulia lagi sangat luas dan sangat banyak maknanya. Ya, ini definisi dari jami' al-kalim, maqalla lafzuhu wa jalla wa kasra ma'nahu. 6. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ada dua. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Semua ayat-ayat dalam Qur'anul Karim itu jawami'ul kalim. Iya. Bagaimana tidak? Itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis ringkas, hadis-hadis pendek yang bisa yang syah untuk digelari atau disifati dengan sifat seperti ini, yang pendek lafadznya tapi banyak kandungannya. Jadi tidak semua sabda Nabi itu jawami'ul kalim. Misalnya hadis yang panjang-panjang, ya hadis yang panjang lebar tentang kisah-kisah umat terdahulu, kadang itu kisah panjang, itu tidak dikatakan jawami'ul kalim. Tapi banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memenuhi kriteria jawami'ul kalim, ya, yaitu yang pendek tapi luas maknanya, yakni pendeknya ini dari sudut pandang maknanya. Makanya nanti hadis Jibril, hadisnya panjang lebar, banyak lafadznya, tapi dibandingkan maknanya itu jauh lebih ringkas. Maka walaupun panjang lafadznya semacam hadis Jibril, itu masuk dalam kategori jawami'ul kalim. Walaupun panjang hadisnya, tapi maknanya jauh lebih luas lagi. Jadi keluasan maknanya kalau dibandingkan lafadznya itu sedikit sekali. Itu namanya apa? Jawami'ul kalim. Jelas ya? Maka jawami'ul kalim yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua hadis-hadis Nabi. Tidak semuanya, tapi hadis-hadis Nabi yang memang sesuai dengan kriteria ini. Yang sesuai dengan kriteria ini. Baik. Ini poin yang ketiga dalam muqaddimah. Baik, dan sebelumnya ini juga bisa dikatakan sebagai bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal dari Imam Nawawi. Bara'atul istihlal itu adalah salah satu metode penulisan di mana penulis menggambarkan isi kitabnya melalui muqaddimah. Penulis menggambarkan isi kitabnya apa? Melalui muqaddimah. Misalnya, kalau dikatakan ada seorang ulama menulis sebuah kitab, kemudian membuka muqaddimahnya dengan mengatakan misalnya alhamdulillahilladzi rafa'as samawat wa nasaba al-jibal, misalnya wa khafadhal ibad, ya, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah merofa langit, meninggikan langit, wa nasabal jibal, menancapkan gunung-gunung, ya, wa khafadhal ibad, dan merendahkan, yakni membuat hamba-hamba itu tunduk. Nah, ini kalau orang membaca, seorang akan tahu bahwa ini ilmu nahu, buku ini buku nahu. Kenapa? Disebutkan di muqaddimahnya kata marfu, rafa, nasab, dan khafd. Nah, itu namanya bara'atul istihlal. Nah, di sini Imam Nawawi rahimahullah mengucapkan dalam muqaddimahnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan jawami'ul kalim.
Dengan apa? Jawamiul kalim. Jelas ya? Dan itu adalah sifat dari hadis-hadis yang beliau sebutkan di dalamnya. Maka ini bisa dikatakan sebagai bara'atul istihlal, bahwa kitab ini atau buku ini berisi hadis-hadis yang merupakan jawamiul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini muqaddimah atau poin yang ketiga dari muqaddimah. Basmalah, hamdalah, 2 kalimat syahadat. Yang terakhir, yang keempat adalah salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 adabut tasnif. Adab dalam menulis mesti ada ini. Ya, yakni wajib dari kacamata penulisan. Adab penulisan. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala kulli wa ali kullin wa sairis solihin. Salawat Allah dan salamnya kepada beliau dan kepada seluruh para nabi dan kepada keluarga semua nabi, wa sairis solihin, dan semua orang-orang soleh. Amma ba'du. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Faqad rawaina an Ali bin Abi Thalibin. Kami telah meriwayatkan, yakni kami telah meriwayatkan dengan sanad kami sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Di sini ada 3 bacaan secara bahasa. Bisa dibaca rawaina, bisa dibaca ruwina, di dhamma ra-nya, di kasrah wawnya. Ruwina, ya. Dan bisa juga dibaca ruwina, di tasydid wawnya, di dhamma ra-nya, di kasrah di dhamma ra-nya, di kasrah wawnya seraya di tasydid. Ruwina. Jadi ada rawaina, bisa juga ruwina, bisa juga ruwina. Jelas ya? Nah, dan ini secara umum bermakna bahwa dia meriwayatkan hadis ini, ya, meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya. Dengan sanadnya sampai kepada di sini Ali bin Abi Thalib dan selainnya. Taib. Walaupun sebagian ulama membedakan ya antara rawaina dengan ruwinya. Nah, di mana mereka mengatakan kalau rawaina itu beliau sendiri yang mengeluarkan hadis-hadis gurunya. Beliau sendiri yang cari sanadnya, ya, sanad gurunya. Itu kalau rawaina. Kalau ruwina atau ruwina, ini gurunya yang menyampaikan riwayat tersebut kepadanya tanpa diminta, gurunya yang langsung memberikan. Itu ruwina atau ruwina. Sementara rawaina kalau dia sendiri yang mengeluarkan hadis-hadis gurunya, mencari sanadnya sendiri. Baik. Kata beliau, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibni Umar wa Ibni Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum. Ini beliau meriwayatkan dengan sanad beliau sendiri sampai kepada para sahabat ini. Iya, menunjukkan ini hadis yang akan beliau sebutkan datang dalam banyak jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hadis. 9 sahabat. Jadi ada 9 sanad untuk hadis yang sama. Iya, dan ini hadisnya hadis masyhur. Kalau seperti ini, dalam mustalahul hadis dikatakan hadis masyhur. Kata beliau, min turuqin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'at. Kami riwayatkan hadis ini dari banyak jalan dengan riwayat yang beraneka ragam, dengan lafaz yang berbeda-beda tapi menunjukkan makna yang sama. Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 haditha min amri diniha. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis dari perkara agamanya, ba'athahu Allah taala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka Allah Ta'ala akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan fuqaha wal ulama. Wa fi riwayatin ba'athahu Allah Ta'ala faqihan alima. Allah Ta'ala akan membangkitkan dia sebagai seorang yang faqih lagi alim. Wa fi riwayati Abi Darda, dalam hadisnya Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Siapa yang menghafalkan 40 hadis dari perkara agamanya, maka saya menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Mas'udin qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Siapa yang menghafalnya, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Siapa yang menghafalnya akan dihimpun dalam golongan ulama dan ditetapkan dalam golongan ulama dan dibangkitkan dalam golongan syuhada. Ya, ini riwayat-riwayat yang berbeda-beda mengenai pahalanya, tapi semuanya menunjukkan keutamaan menghafalkan 40 hadis.
Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam dobat kitab Arba'in, beliau menjelaskan makna hafidhah di sini. Ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menghafal hadis di sini, kata Nawawi rahimahullah, wa ma'nal hifdhi huna an yanqalaha idal muslimin wa illam yahfadha wa la arafa ma'naha. Yang dimaksud dengan menghafal 40 hadis di sini adalah dia menyampaikan 40 hadis ini kepada kaum muslimin walaupun dia tidak menghafal dengan hatinya dan dia tidak tahu apa maknanya. Ya. Hadza haqiqatu ma'nahu. Inilah makna sebenarnya dari kalimat siapa yang menghafal. Wa bihi yahsulu intifa'ul muslimin, dan dengan inilah kaum muslimin akan mendapatkan manfaat. Yakni sekedar seorang menyampaikan 40 hadis ini kepada orang walaupun dia mungkin tidak hafal, walaupun dia tidak paham secara utuh makna hadis ini, maka dia sudah tergolong dalam keutamaan hadis ini, kata Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa? Ya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam periwayatan ilmu itu jelas, ya, rubba muballaghin au'a min sami. Terkadang orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih paham tentang siapa yang menyampaikan daripada siapa yang menyampaikannya. Maka bukan syarat orang menyampaikan hadis, misalnya dalam hal ini dia harus paham betul tentang hadisnya. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti Al-Qur'an, sekedar dibacakan kepada orang insya Allah ada manfaatnya. Ya. Tentunya sekedar dia tahu terjemahan tentunya. Adapun yang dimaksud dengan an-nawawi di sini tidak tahu maknanya, yakni makna seutuhnya dari hadis. Adapun terjemahan bahasa Arabnya tentunya ya harus tahu. Lihat sampai sini ya, dia sampaikan ya maknanya. Iya. Kata beliau, siapa yang menghafal, yakni menyampaikan 40 hadis dari perkara agamanya, dia mendapatkan pahala-pahala yang disebutkan tadi. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, wattafaqal hufadhu ala annahu haditsun dhaifun wa in kasurat turuquh. Kata beliau, dan para ulama, para hufaz sepakat bahwa semua hadis di atas itu adalah hadis dhaif walaupun banyak jalannya. Ini dalam pelajaran mustalahul hadis dijadikan contoh untuk hadis-hadis yang dhaif, tapi yang dhaifnya parah, tidak bisa naik ke derajat hasan walaupun banyak jalannya. Ini contohnya. Hadis yang dhaif yang banyak jalannya tapi tidak bisa naik ke derajat hasan, karena setiap hadis tersebut memiliki kedhaifan yang parah. Jelas ya? Dikatakan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa para hufaz itu sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif walaupun banyak jalannya. Taib. Kutipan ittifaq di sini oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, mungkin yang beliau inginkan adalah ittifaq di kalangan ulama terdahulu. Sepakat para ulama terdahulu akan kelemahan hadis ini. Wa illa di kalangan ulama mutaakhirin ada yang mensahihkan hadis ini, ada yang menghasankan ataupun mensahihkan hadis ini. Ya, di antaranya adalah siapa? Al-Hafidz Abu Thahir Ahmad bin Muhammad As-Silafi, lebih masyhur dengan nisbat dengan nama Abu Thahir As-Silafi. Ya, banyak yang salah dibaca Abu Thahir As-Salafi. Ini keliru ya, As-Silafi dikasar sinnya. Nisbat kepada kota Silaf. Dalam kitab beliau Al-Arba'in Al-Buldaniyah, beliau juga punya kitab Al-Arba'in, Abu Thahir As-Silafi ini, Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Ya, beliau mengumpulkan 40 hadis dari 40 orang guru dari 40 kota yang berbeda. Jadi 40 hadis ini dari 40 orang guru, masing-masing gurunya dari kota yang berbeda. Itu namanya Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Ya. Beliau mensahihkan hadisnya. Ya, jadi di kalangan ulama mutaakhirin ada khilaf dalam masalah ini, tapi kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, kutipan ittifaq dari Imam Nawawi ini menunjukkan bahwa di kalangan ulama mutaqaddimin itu apa? Mereka mendhaifkan hadis ini. Wallahu taala alam bisawab. Di sini kelihatannya Imam Nawawi rahimahullahu taala sengaja menyebutkan ini di dalam kitab Arba'in, di dalam muqaddimah, untuk mengkritisi sebagian ulama yang menjadikan dalil hadis ini sebagai dalil untuk membuat mengarang kitab Arba'in. Yani siapa yang berdalil dengan hadis ini? Nih, hadisnya lemah nih. Nah, gitu. Adapun sandaran beliau sendiri bukan ini. Sandaran beliau sendiri bukan ini. Nanti beliau akan sebutkan apa alasan beliau mengarang kitab Arba'in. Yang jelas bukan hadis ini. Kata beliau, wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafat. Kata beliau, para ulama radhiyallahu taala anhum telah mengarang dalam permasalahan ini, yakni dalam Arba'in ini. Ya. Ini sangat banyak sekali karya tulis. Ya, kita bisa kumpulkan mungkin ratusan.
Kalau kita mau kumpulkan semua dari kalangan terdahulu sampai sekarang, ya, yang mengarang kitab Al-Arba'in ini jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Taib. Dan Al-Arba'un itu kalau jamaknya Al-Arba'unat, ya. Kitab-kitab yang apa namanya yang genrenya Arba'un dikatakan Al-Arba'unat, yakni hadis-hadis Arba'un, ya, bentuk jamaknya Al-Arba'unat. Nah, Al-Arba'unat ini adalah ajza'ul hadisiyah, adalah juzuk hadis. Ya, juzuk dikatakan juzuk dalam pembahasan hadis itu kan, kalau buku hadis ada kita kenal kitab As-Sahih, ada kitab As-Sunan, ada kitab apalagi Al-Musnad, ada kitab Al-Mu'jam, ada kitab Al-Musannaf, ada kitab macam-macam, ya, Al-Mukhtarah. Nah, di antara karya tulis dalam bidang hadis ada namanya apa? Juzuk. Juzuk itu hanya berisi segelintir, sedikit hadis, ya, tidak banyak. Sebagian ulama menyebutkan tidak lebih dari 20 lembar. 20 lembar, ya, bukan 20 hadis, 20 lembar. Lembar di kalangan ulama terdahulu itu banyak isinya, satu lembar. Ya, jadi mereka mengatakan kapan ada sebuah karya tulis kurang dari 20 lembar, yakni 20 lembar di zaman dahulu, ya, bukan 20 lembar cetakan kayak sekarang. Terlalu banyak space kosongnya. Dulu di zaman dahulu 20 lembar itu penuh semuanya. Nah, siapa yang karya tulis yang kurang dari 20 lembar itu dinamakan juzuk. Ya, juzuk. Ya, baik dalam bidang hadis, dalam bidang fikih atau dalam bidang yang lain dikatakan juzuk. 6. Kata beliau, ada banyak ulama yang mengarang kitab-kitab dalam apa? Dalam bidang hadis ini, apa, dalam arba'in ini. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, di antaranya, fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn Mubarak. Ya, ulama yang kami ketahui pertama kali menulis dalam kitab arba'in adalah Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Ya, dan beliau punya keunggulan dalam hal ini, beliau menetapkan atau memulai sunnah penulisan arba'in ini. Ya. 6. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Thahir Ahmad ibn Muhammad As-Silafi rahimahullahu taala, bahwa yang pertama kali membuat sunnah mengarang kitab arba'in adalah Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullahu taala, dan ini menunjukkan keberkahan ilmu beliau. Ya, menunjukkan apa? Keberkahan ilmu beliau. Tidak ada satupun karya tulis arba'in kecuali beliau punya pahala di situ. Beliau menetapkan sunnah hasanah dalam jalan ini. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, ya, beliau wafat tahun 181. Perhatikan, ya, 181 itu abad kedua Hijriah. Jadi ini termasuk kitab-kitab jenis kitab hadis yang awal-awal sudah mulai muncul. Di abad kedua Hijriah sudah muncul kitab arba'in. Kitab Al-Arba'un karya Abdullah ibn Mubarak menunjukkan bahwa kitab sejenis ini sudah tua, ya. Sejak abad kedua Hijriah sudah muncul kitab ini. Jelas? 181 Hijriah. Taib. Summa Muhammad ibnu Aslam At-Tusi, ya. Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Al-Alim Ar-Rabbani. Nah, beliau wafat tahun 242 Hijriah. Di sini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan nama-nama ulama yang menyusun arba'in berdasarkan tahun meninggalnya. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana karya tulis ini turun-temurun, diwariskan turun-temurun. Setiap masa ada yang menulisnya. Ya. 6. Sampai di zaman sekarang. Sampai di zaman sekarang. Baik. Muhammad bin Aslam At-Tusi wafat tahun 242 Hijriah. Kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasawi wafat tahun 303 Hijriah. Tahun 303 Hijriah. Wa Abu Bakrin Al-Ajurri. Abu Bakar Al-Ajurri, pengarang kitab Asy-Syariah, Al-Ajurri, nama lengkap beliau Muhammad ibn Husain. Muhammad ibn Husain Al-Ajurri. Ya, salah seorang ulama Baghdad. Beliau wafat tahun 360 Hijriah. Wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani rahimahullahu taala. Nah, beliau taib. Beliau wafat tahun 381 Hijriah. Beliau wafat tahun 381 Hijriah. Kemudian Ad-Daraqutni. Nah, Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu taala, pakar dalam ilal hadis. Nama beliau Ali bin Umar Ad-Daraqutni. Beliau wafat tahun 385 Hijriah. Kemudian berikutnya Wal-Hakim. Al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak. Nama beliau Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah Ibn al-Bayyi, penulis kitab Al-Mustadrak. Imamul Hakim rahimahullahu taala wafat tahun 405 Hijriah. Tahun 405 Hijriah. Kemudian Abu Nuaim, yakni Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah. Nama beliau Ahmad bin Abdullah. Beliau wafat tahun 430 Hijriah. Ini sudah abad kelima. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami.
ya, salah seorang zahid, abid, ma'ruf, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala. Nama beliau Muhammad ibn Husain An-Naisaburi, ya, wafat pada tahun 412 Hijriah. Kemudian wa Abu Sa'id Al-Malini rahimahullahu taala, ya, nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Harawi. Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Harawi, beliau wafat tahun 412 Hijriah. Berikutnya Abu Utsman As-Sabuni, penulis kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Saya kira ma'ruf ya, kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Abu Utsman As-Sabuni, nama beliau Ismail ibn Abdurrahman. Ismail ibnu Abdurrahman. Beliau wafat tahun 382 Hijriah. Wafat tahun 449 Hijriah. 449 Hijriah. Beliau sudah masuk ulama abad kelima. 6. Kemudian berikutnya wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, beliau digelari Syekhul Islam, sebagaimana Abu Utsman As-Sabuni juga dikatakan Syekhul Islam oleh para ulama Naisabur. Kalau ada ulama Naisabur mengatakan Syekhul Islam, maka yang dimaksud dengannya adalah Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Demikian pula Muhammad bin Abdullah Al-Ansari ini, beliau juga digelari Syekhul Islam. Beliau wafat tahun 481 Hijriah. Kemudian berikutnya Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullahu taala, penulis Sunanul Kubra, ya, salah seorang fuqaha Syafi'iyah, ya, kibar, ya, yang kata Imamul Juwaini rahimahullahu taala, "Ma min syafi'in illa wali syafi'i alaihi minnatun illa al-Baihaqi." Tidak ada seorang pun ulama yang bermadzhab Syafi'i kecuali Asy-Syafi'i berjasa kepadanya kecuali Al-Baihaqi, ya, fa innal minnata lahu ala Syafi'i. Ya, justru sebaliknya Al-Baihaqi yang berjasa kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala litasanifihi fi nusrati madhhabihi, karena beliau yang membantu menolong mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. 6. Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah wafat tahun 458 Hijriah. Ya. Wa khalaiqu la yuhsauna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan banyak lagi ulama lain yang mengarang kitab arba'in dari kalangan ulama mutaqaddimin dan al-mutaakhirin. Ya, sampai di zaman kita sekarang sebagaimana yang kita sudah isyaratkan tadi, ya, para ulama mengarang kitab arba'in. Nah, wallahu taala alam bisawab. Dan masing-masing dari karya tulis yang disebutkan tadi ada yang sifatnya umum dalam berbagai bidang, ada yang khusus pada kitab dalam bab tertentu. Dalam bab tertentu. Bahkan sebagian ulama muasirin di zaman sekarang ada yang mengarang kitab Al-Arba'un fit Tibb. Ya, 40 hadis seputar kesehatan. Iya. Ini arba'in per maudu, per tema. Ya. Dan arba'in An-Nawawi, adapun arba'in An-Nawawi ini kitab beliau bukan per tema tapi semua semua perkara dalam ajaran Islam. Kata beliau, wa qad istakhartullah ta'ala fi jam'i arba'ina haditsa iqtida'an biha ula'il a'immatil alam wa hufadhil Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kemudian saya istikharah kepada Allah. Istikharah dalam Islam itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama, ada istikharah sekedar doa, yakni hanya membaca doa istikharah. Ya. Ini istikharah yang paling ringkas. Kemudian ada istikharah yang sempurna, yaitu disertai dengan salat istikharah 2 rakaat, salat sunnah, baru kemudian doa istikharah di baliknya. Apa setelahnya? Ini dua cara istikharah. Mau pakai salat boleh, ini yang lebih sunnah, dan boleh juga tidak pakai salat, langsung doa istikharah saja. Dan kalimat An-Nawawi rahimahullah, wa qad istakhartullah ta'ala, tidak ada kejelasan yang mana, cuman ghalabatul dzan, ya, dugaan besar kita, istikharah yang dimaksudkan di sini oleh Imam An-Nawawi adalah yang disertai dengan salat. Yani beliau salat istikharah untuk meminta pertimbangan kepada Allah, apakah saya lanjut menulis arba'in atau tidak. Mengapa? Karena para ulama di zaman dahulu itu mereka menulis suatu karya tulis bukan tafannun, bukan untuk mengasah kemampuan menulis, bukan untuk mencari rezeki dan semacamnya, bukan. Tapi mereka menulis karya tulis kalau memang dibutuhkan oleh umat. Karena itulah betapa banyak ulama yang tidak jadi menulis suatu karya tulis dikarenakan mereka mengatakan sudah ada yang nulis masalah ini sebelumnya, ngapain lagi saya tulis? Jelas ya? Ngapain lagi saya tulis? Sudah ada ulama. Ketika dimintai tolong tulis masalah ini, kata beliau, untuk apa saya menulis? Sudah ada. Ini banyak dalam sirah, dalam biografi ulama kita bisa temukan, ya, banyak ulama yang menolak menulis suatu pembahasan, suatu kitab ketika diminta oleh orang dikarenakan sudah ada yang menulis sebelumnya. Itu sudah cukup berberkah. Untuk apa saya menulis lagi? Ya. 6. Dan kadang kalau mereka istikharah dan hasilnya mereka mengatakan lebih baik saya menulis karena mungkin karya tulis saya ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, maka
Allah Ta'ala menjadikan keberkahan kepadanya karena didahului dengan istikharah. Dan ini yang terjadi pada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau istikharah kepada Allah, apakah beliau menulis arba'in, mengumpulkan 40 hadis atau tidak, maka beliau pun melakukannya. Yani setelah mendapatkan pertimbangan, meminta pertimbangan dari Allah, beliau kemudian apa? Melakukannya. Iqtida'an biha ulai la'immatil alam wa hufadhil Islam. Ya, sebagai bentuk mencontoh para ulama terdahulu yang saya sebutkan tadi nama-namanya. Baik. Wa qad ittafaqa al-ulama ala jawazil amali bil haditsil dhaifi fi fadhailil a'mal. Dan para ulama sepakat akan bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Namun bersamaan dengan itu, sandaran saya bukan hadis dhaif yang tadi. Walaupun saya tahu ulama sepakat boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal. Dan keutamaan mengumpulkan 40 hadis ini termasuk fadhailul amal. Maka sebenarnya kalaupun saya mau berdalil dengan hadis dhaif tadi tidak ada masalah, kata Nawawi. Cuman kata beliau, wa ma hadza, bersamaan dengan itu, falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Sandaran saya bukan hadis yang tadi itu, yang dhaif. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, namun sandaran saya adalah hadis riwayat hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidi minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dalil yang kedua, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah taala nadhara, ya, nadhara yakni kata Imam Nawawi rahimahullahu taala menafsirkan nadhara, kata beliau hassanahu wa jammalahu. Semoga Allah mengindahkan, membuat indah, ya, mencerahkan wajah orang-orang yang mendengarkan sabdaku, kemudian dia menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Ya, dia mendengarnya. Taib, ini keutamaan punya sanad dalam riwayat, sanad dalam hadis, di mana dia mendengarkan dari alim sebelumnya, kemudian dia sampaikan kepada alim setelahnya. Kan begitu ya? Ini isyarat akan adanya tasalsul al-isnad, di mana beliau bersabda, semoga Allah mencerahkan. Ya, berarti apa? Kalau kita mendengar dari seorang dari guru yang dia tidak mendengar dari orang di atasnya, berarti terputus sanadnya, tidak masuk dalam keutamaan ini. Tidak masuk keutamaannya dari orang, misalnya saya sampaikan kepada antum sesuatu yang saya tidak dengar dari guru saya tidak punya sanad ke guru saya langsung sampaikan. Maka ini wallahu a'lam bishawab, tidak masuk dalam keutamaan ini. Keutamaan ini hanya bagi yang bersambung, yakni dia mendengar dari orang sebelumnya dan dia menyampaikan kepada setelahnya. Maka di sini menunjukkan keberkahan sanad tersebut bagi orang yang memiliki riwayat ataupun sanad tersebut, Allah taala akan mencerahkan wajahnya. Baik. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita skip di sini karena waktu sudah selesai. Sebagai penutup, di apa yang kita sebutkan tadi, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua alasan beliau mengarang kitab Arba'in. Apa alasan beliau mengarang kitab Arba'in? Ini kalau bahasanya sababut ta'lif. Apa sebab penulisan beliau? Latar belakang penulisan kitab Arba'in. Yang pertama adalah untuk mencontoh para ulama, iqtidaan. Mencontoh apa? Para ulama ini. Ya, yang disebutkan namanya tadi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Dan di antara ucapan yang masyhur, ya, dari para ulama as-salaf, ya, disebutkan oleh siapa? At-Tufi rahimahullahu taala. Kata beliau, kata sebagian ulama salaf yang dinukil oleh At-Tufi, kata beliau, ya ahlal hadis, addu zakatal hadis rub'al usyur, i'malu min kulli arba'in hadisan bihadis. Kata At-Tufi, kata sebagian ulama salaf, wahai ahlul hadis, tunaikanlah zakatnya hadis. Tunaikanlah zakatnya hadis, yakni 1/40 zakatnya hadis, yaitu setiap 40 hadis kamu amalkan satu hadis. Setiap 40 hadis kamu amalkan satu hadis. Dari kalimat setiap 40 ini, sebagian ulama mengambil pengamalan dari sini bahwa setiap 40 hadis ada satu hadis, maka dikumpulkanlah 40 hadis. Ini salah satu alasan An-Nawawi rahimahullah mengarang Arba'in, yaitu untuk mencontoh para ulama terdahulu. Kemudian alasan yang kedua yang beliau sebutkan di sini adalah apa? Mengamalkan dua hadis yang disebutkan di sini. Hadis yang pertama, liyuballighi syahidu minkumul ghaib, dan yang kedua, nadharallahu imra'an.
Kata Imam Nawawi rahimahullah, nadhara bisa dibaca dua qiraah, bisa ditasydid, bisa ditakhfif. Dikatakan nadharallahu atau dibaca nadharallahu. Nadhara Allahu. Nah, walaupun ditasydid lebih banyak. Ya, yakni kebanyakan ulama mentasydid nadharallahu. Baik, saya kira ini dua alasan yang menjadi sebab penulisan kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Wallahu taala alam bisawab. Dan kita masih punya waqfah, masih punya pembahasan berkenaan dengan ucapan An-Nawawi. Saya sengaja lompati tadi karena pembahasannya butuh dijabarkan, yaitu ucapan An-Nawawi rahimahullah, bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam fadhail amal. Ini insyaallah kita akan jelaskan bahwa ada pembahasan di sini. Kita akan terangkan pada pertemuan besok insyaallah taala, sekaligus masuk menjelaskan hadis yang pertama. 6. Wala ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Fadhalu.